Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bertemu di perkuliahan pengantar ilmu kebumian. Kali ini kita berada di minggu ke-8. Tapi sebelumnya saya ingin memohon maaf sebelumnya. Seharusnya minggu ini kita akan ada kuliah sinkronus ya setelah UTS. Tapi karena ada satu dan lain hal, karena saya ada pelatihan dan minggu depan juga saya ada ke lapangan, maka untuk pertemuan minggu ke-8 dan minggu ke-9 ini kembali ke perkuliahan asinkronus. Saya rencanakan nanti di pertemuan terakhir sepertinya atau pertemuan minggu ke-14 saya akan buatkan kelas khusus untuk kita kelas sinkronus terakhir di mata kuliah ini. Oke. Jadi untuk minggu ke-8 ini kita akan membahas mengenai deformasi kerak dan pembentukan pegunungan. Jadi secara umum, deformasi kerak ini berasal dari kata deformasi, di mana D sama dengan keluar, forma adalah bentuk, yaitu istilah umum yang merujuk pada perubahan bentuk dan posisi dari tubuh batuan sebagai respon terhadap tegangan diferensial atau diferensial stress. Fitur geologi dasar yang terbentuk sebagai hasil dari gaya yang muncul akibat interaksi lempeng tektonik disebut dengan struktur batuan yang meliputi lipatan atau yang kita sebut sebagai fault, yaitu undulasi mirip gelombang, sesar atau fault atau patahan tempat satu bodi batuan bergeser satu sama lain, dan kekar atau rekahan di sini atau ya. Nah, ini jadi sebelum kita membahas lebih rekahan itu kekar itu adalah join. Ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas mengenai apa itu komposisi atau komponen dasar untuk penentuan struktur geologi. Yang pertama ada stress dan yang kedua ada strain. Apa sih bedanya? Stress yaitu gaya yang menyebabkan perubahan pada batuan. Sedangkan strain itu adalah perubahannya dari batuan yang disebabkan oleh stres. Jadi stres itu adalah gaya dibagi luas area. Kalau strain itu kan berarti efeknya maka adalah perubahan panjang dikurang dengan panjang awal. Itulah yang kita kenal sebagai konsep dasar mengenai deformasi batuan. Nah, ini ada beberapa macam jenis dari stres sendiri. Ini adalah batuan yang tidak atau belum terstreskan. Kemudian ketika dia ditarik, ini kita sebut sebagai tensional stress. Ketika dia didorong, itu kita sebutnya sebagai compressional stress. Tapi kalau seandainya dia geraknya transform atau geser, inilah kita sebut sebagai shear stress. Nah, nggak afdol kalau seandainya membicarakan atau membahas stress dan dengan strain tidak membahas mengenai hukum Hooke, di mana hukum Hooke ini berkorespondensi dengan adanya suatu komposisi di mana pada satu lokasi atau pada satu titik batuan itu sudah tidak sanggup lagi menahan dari stres. Jadi kalau kita lihat karet itu ketika ditarik balik lagi ke posisi awal, ditarik lebih panjang, lebih besar gaya yang diberikan, semakin panjang tapi masih bisa balik lagi sampai pada satu kondisi di mana si karet ini berubah warna menjadi sangat pucat atau sangat putih, sehingga ketika ditarik sampai batas maksimal itu akan putus. Itulah yang kita sebut, maksudnya kita sebut plastik. Tapi kalau seandainya masih bisa balik lagi ya elastik atau kita sebut juga brittle. Nah, ini bagaimana untuk mengetahui deformasi batuan. Jadi diberikan pressure dan temperatur tertentu untuk mengetahui batas maksimal dari kekuatan suatu batuan. Jadi ada yang terfracturekan atau terjoinkan di sini,
ada juga yang sampai terlipatkan, tergantung dari kekuatan si batuannya. Jadi secara umum summary dari stress dan strain ini yaitu stres dapat menyebabkan deformasi atau strain pada batuan sampai batuan tersebut terlipat atau terpatahkan atau kita sebut sebagai fracture. Stres dapat dikategorikan sebagai kompresional, tensional, atau shear stress. Deformasi elastik tidak permanen di mana batuan akan kembali kepada bentuk semulanya setelah stres tersebut dihilangkan. Deformasi brittle berkaitan dengan pembentukan rekahan atau sesar yang berkaitan dengan diskontinuitas. Sedangkan deformasi ductile adalah jenis deformasi yang permanen dan menghasilkan perubahan bentuk objek tanpa mematahkan. Nah, untuk yang deformasi ductile ini contohnya yaitu adalah lipatan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi lipatan ini adalah struktur batuan yang terbentuk oleh deformasi ductile. Tadi dia bisa terlekukan tapi tidak sampai terpatahkan. Kalau sampai terpatahkan itu udah deformasinya deformasi brittle di sana. Jadi lipatan adalah struktur geologi yang terdiri atas tumbukan permukaan yang awalnya horizontal seperti strata sedimen yang telah bengkok akibat deformasi permanen. Setiap lapisan dibengkokkan di sekitar sumbu imajiner yang disebut sebagai hing line. Ini hing line-nya. Lipatan juga dideskripsikan oleh bidang sumbu atau axial plane, yakni permukaan yang menghubungkan seluruh hing line nih dari strata terlipatkan. Sedangkan untuk limb ini merupakan sayap-sayap lipatan. Nah, ini ada beberapa bentukan dari anticline, syncline, normal limb, dan overturned limb. Nah, bedanya apa sih? Kalau anticline itu adalah struktur dengan strata tertua ditemukan di tengah. Anticline ya. Di tengahnya ini adalah si strata tertuanya ntar. Sedangkan untuk syncline itu adalah yang strata termudanya yang ditemukan di tengah-tengah. Jadi dia di tengah-tengahnya ini adalah si strata termudanya. Sedangkan kalau anticline di tengah-tengahnya adalah strata tertua di sini. Ada juga normal limb dan overturned limb. Kalau normal limb berarti dia tegak ininya. Sedangkan untuk yang overturned limb ini yang dia lebih rebah di pembentukannya. Ini adalah bagaimana penggambaran dari anticline. Jadi yang bagian mudanya ada di bagian atas dan di pusatnya itu adalah di yang paling tuanya. Sedangkan syncline kebalikannya, maka yang di tengah-tengah ini adalah yang paling mudanya, sedangkan yang bagian atas adalah yang paling tuanya. Dan ini adalah contoh dari pegunungan sheep atau domba di Wyoming. Nah, kita akan tahu bahwa di sini ada lipatan plunk karena hing line lipatan menembus permukaan bumi. Ini ya tadi. Anticline-nya ini merupakan tipikal dari yang menunjam. Nah, kalau kalian bisa lihat, yang bagian tuanya tuh ada di bagian ini nih. Kelihatan di sini. Sedangkan yang bagian di sekitarnya ini adalah yang lebih mudanya. Ini adalah beberapa jenis lipatan. Ada yang symmetrical, artinya dia kedua limnya itu berimbang. Kalau yang asimetris ini ya antar satu sayap dengan sayap yang lain tidak seimbang. Overturn ini yang dia rebah, maksudnya agak sedikit belok. Sedangkan untuk yang recumbent ini yang sangat rebah. Jadi sayap-sayap lipatannya itu mendekati dengan permukaan. Dan ada juga yang isoclinical yang dia beberapa axial plane-nya itu benar-benar sama persis di situ. Oke, ini adalah dome, ini adalah cekungan. Cekungan itu mirip dengan syncline, tapi dia lebih luas, sama dengan dome. Dome itu sebenarnya adalah anticline, tapi luasan areanya lebih luas. Jadi kalau dome
karena dia apa namanya kubah, maka yang tuanya itu ada di bagian tengahnya. Sedangkan untuk yang bagian apa namanya basin atau cekungan, bagian tengahnya itu adalah yang paling muda. Jadi penggambarannya nanti adalah seperti ini. Nanti akan dijelaskan bagaimana kok bisa pembentukan ini disebutnya basin, ini adalah dome. Nanti dijelaskan di pertemuan terakhir di perkuliahan ini. Oke, jadi ini adalah bagaimana gambaran dari dome dan dan bagian yang ke-10 ini adalah yang cekungannya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat nih, ini di daerah The Black Hills atau Bukit Hitam di daerah Dakota Selatan. Ini adalah dome. Kenapa kok saya bisa ngelihat dome? Ya, kalau saya ngelihat dari konturnya aja. Konturnya ini lebih tinggi karena dia lebih rapat dibandingkan sekitarnya. Otomatis dome yang di bagian ini karena dia dome, maka bagian tengahnya ini sudah dipastikan dia adalah yang lebih tua dibandingkan yang di sekitarnya. Jadi skis dan granitnya ini lebih muda dibandingkan dengan yang batu pasir yang ada di sekitarnya. Nah, itu untuk penciri dari si dome. Jadi kalau di dome itu yang tuanya itu bahkan di pusatnya. Dan ini kebalikannya, ini adalah di cekungan Michigan, di mana yang bagian tengahnya ini merupakan lapisan yang paling muda. Karena ini dilihat dari kontur, ini adalah kontur rendahan, sedangkan di bagian lainnya adalah tinggian yang sekarang sudah jadi danau. Jadi kalau kita lihat kontur, ya ini bagian yang paling muda akan berisi di bagian rendahan ini. Oke. Kemudian ada juga monoklin. Monoklin itu adalah lipatan besar mirip tangga dalam strata sedimen yang seharusnya horizontal. Lipatan ini tampaknya adalah hasil dari reaktivasi sesar terbalik kuno dengan dip curam yang berlokasi di batuan dasar di bawah plato. Oke, kemudian ini adalah contoh dari monoklin. Jadi ini adalah jejak dari sesarnya yang membuat dia seolah-olah dia terlipat. Ini adalah sesar, adalah deformasi brittle karena dia terpatahkan di sana. Jadi ini sesar apa? Ya nanti kita akan bahas. Nah, ini patokannya adalah kita menggunakan dua blok utama. Apakah dia footwall atau dia hanging wall. Jadi footwall itu adalah bentukannya seperti kaki, makanya namanya footwall. Kalau hanging wall dia karena sifatnya menggantung, karena dia seperti hal-hal yang menggantung, bukan hubungan yang menggantung. Tapi ini ada bagian yang menjadi bagian yang bukan menjadi dasar. Contoh, ini hanging wall, ini footwall karena dia bentukannya seperti kaki footwall. Nanti kita bisa lihat dari arah pergerakan footwall dan hanging wallnya. Oke? Ini footwall dan hanging wall bergerak. Ini sesar apa? Ini sesar naik. Ini sesar apa? Ini adalah sesar geser ini. Nah, tahu dari mana? Kita akan coba bahas. Jadi, ini adalah sesar turun atau kita lebih sering menyebutnya sesar normal. Sesar normal itu apabila hanging wall ini bergerak relatif turun dibandingkan footwall. Nih, kalau kita bisa bayangkan di sini, si hanging wall-nya tuh bergerak turun dibandingkan si footwall-nya. Jadi footwall-nya nggak bergerak. Footwall-nya nggak bergerak, tapi si hanging wall-nya yang turun. Inilah sesar turun makanya namanya. Atau disebut juga sesar normal. Nah, ini contoh bagaimana adanya sesar normal di bagian ini. Dan inilah yang kita kenal sebagai gawir sesar, di mana pergerakan vertikal di sepanjang sesar deep slip cenderung menghasilkan tebing panjang dan rendah disebut gawir sesar. Atau bahasa Inggrisnya adalah fault scarp. Nah, ini tadi. Jadi yang bergerak itu adalah si hanging wall-nya. Jadi hanging wall-nya cenderung untuk turun ke bawah.
Dan hasil indikasinya yang namanya sesar normal ini pasti akan menghasilkan yang namanya half graben dan horst di sini. Jadi ada rendahan dan tinggian dalam satu lokasi yang berdekatan. Oke, kemudian yang berikutnya ada sesar naik. Sesar naik atau reverse dan thrust. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau untuk sesar naik atau reverse, ini biasanya yang bergeraknya itu adalah si hanging wall-nya. Hanging wall-nya bergerak naik ke atas. Tapi dia memiliki sudut lebih dari 15 derajat. Kalau di atas di atas 45 derajat. Kalau di bawah itu atau di bawah 15 derajat, maka kita sebutnya sebagai thrust fault. Dan ini adalah hasil dari pembentukan thrust fault yang nantinya akan membentuk yang kita sebut sebagai struktur bunga. Namanya indah, tapi tidak seindah ketika kalian melihat langsung di lapangan, karena bentukan-bentukan seperti ini ketika dia aktif bisa mengenerate gempa bumi. Yang selanjutnya yang gak kalah penting, kalau tadi kita bilang ada deep sleep, maka kali ini ada yang kita sebut sebagai strike sleep, di mana yang bergerak itu adalah yang bagian si mendatarnya. Nah, ada dextral dan sinistral. Dextral itu yang mengiri, yang menganan. Sinistral itu yang mengiri. Nah, jadi gimana cara menentukannya? Ya ini dari arah pergerakannya dia lebih cenderung ke kanan, ini cenderung mengiri. Oke, yang selanjutnya adalah ini untuk yang vaulting. Di sini ada offset di sana. Offset itu adalah si perubahan dari si sesarnya itu. Jadi terjadi displacement akibat dari pergerakan blok di sana. Dan ini adalah sesar San Andreas yang pernah difilmkan juga. Ini adalah sesar terpanjang yang ada di dunia. Kemudian jadi secara umum kita bisa mengetahui beberapa istilah. Ada yang namanya slip, yaitu gerakan relatif dari fitur geologi yang hadir di kedua sisi bidang sesar. Ada throw itu adalah komponen vertikal pemisah dip, sedangkan heave itu adalah komponen horizontal pemisah dip. Nah, jadi secara umum sesar dapat dibagi berdasarkan pergerakan relatif blok sepanjang bidang sesar. Ada sesar normal jika hanging wall relatif turun terhadap footwall yang diakibatkan oleh stres yang bersifat tension. Ada sesar naik, yaitu jika hanging wall relatif naik terhadap footwall yang diakibatkan oleh stres yang bersifat kompresional. Sedangkan sesar geser atau selective fault dinamakan berdasarkan pergerakan blok di depan bidang sesar. Sinistral atau left lateral atau mengiri bila blok di depan bidang sesar bergerak ke kiri, dan dextral atau right lateral apabila blok di depan bidang sesar bergerak ke kanan. Yang selanjutnya nggak kalah penting adalah join atau rekahan. Jadi join adalah rekahan yang membuka atau extension atau ini namanya kekar. Join adalah struktur yang sangat umum dijumpai pada batuan sebagai respon terhadap kompresi, tension, dan shearing. Nah, ini adalah contoh yang kita sebut sebagai columnar join. Nah, columnar join yang diakibatkan oleh Devil's Tower di Wyoming ini adalah contoh dari columnar join hasil dari intrusi. Sedangkan ada juga yang jenis lain, yaitu di Navajo sandstone. Ini adalah parallel join, tipikal yang hasil dari intrusi juga. Tapi ini adalah tipe jenis dari parallel join. Yang selanjutnya adalah pembentukan pegunungan. Jadi secara umum di bumi ini setidaknya ada 4 wilayah secara umum, yaitu pegunungan muda, di mana dia berada di wilayah dekat dengan zona
aktif tektonik. Jadi baik itu meliputi subduksi ataupun kolisi di sini. Dan juga yang old mountain, jadi dulunya dia aktif tapi sekarang berada di passive margin atau wilayah tektonik yang secara umum dia pasif. Ini adalah bagian shield. Shield itu adalah bagian tinggian dekat dengan zona pemekaran samudra. Yang selanjutnya adalah yang bagian warna abu-abu. Ini adalah bagian yang stable atau yang kita sebut sebagai passive margin. Oke, jadi secara umum ada beberapa jenis dari pegunungan. Yang pertama pegunungan tipe busur pulau atau island arc. Jadi secara umum ini merupakan hasil dari subduksi antara oceanic dengan busur kepulauan. Di mana hasil dari subduksi ini menghasilkan produk melting sehingga menghasilkan si volcanic island arc. Oke, kemudian yang berikutnya ada passive continental margin with an extensive platform of sediment dan batuan sedimen. Ini adalah bagian yang ada di benuanya. Ini adalah passive continental margin. Kemudian di bagian ini adalah bagian dari si plate yang tipenya adalah convergent, di mana akan menghasilkan zona subduksi dan partial melting dihasilkan di bagian volcanic arc continent di sana. Dan yang ketiga adalah typical yang subduction and then is followed by period of uplift. Ini adalah tipe dari Andean type mountain building. Kemudian ada juga sabuk pegunungan tumbukan, di mana ada beberapa hasil tumbukan yang kita kenal sebagai plato yang ada di crustal fragment di sana. Dan ini adalah pembentukannya. Jadi ini awalnya mikrokontinen, ini ada inactive island arc, kemudian dia terus bergerak ke arah trend atau palung menuju ke benua. Kemudian si volcanic arc ini masuk ke dalam subduksi dan menjadi bagian dari kontinen yang kita kenal sebagai accretion wedge atau akresi di busur kepulauan. Kemudian di mikrokontinen ini semakin dekat, kemudian masuk ke arah trends dan menuju ke subduksi lagi dan menjadi akresi yang lain, di mana inilah yang kita kenal sebagai akresi dari mikrokontinen. Sedangkan ini adalah akresi dari island arc. Sedangkan ini adalah kontinen. Jadi di bagian ini akan terdiri dari beberapa campuran hasil dari akresi, baik dari akresi island arc maupun mikrokontinen. Makanya nanti litologinya akan bermacam-macam. Dan inilah yang terjadi atau yang kita kenal sebagai zona tiren. Jadi tiren ini adalah bagian-bagian atau teras-teras yang menjadi satu kesatuan saat ini, tapi merupakan komponen yang berbeda-beda. Itulah yang kita kenal sebagai daerah pegunungan Cordillera. Daerah di Cordillera ini terdiri dari berbagai macam berbagai macam asal material, di mana yang bagian warna merah ini adalah bagian teras samudra, sedangkan bagian yang ini merupakan hasil dari akresi dari tirennya. Kemudian yang selanjutnya adalah kolisi. Kolisi itu sama dengan subduksi, tapi bukan antara lempeng samudra dengan lempeng benua, tapi antara lempeng benua dengan lempeng benua. Maka akan menghasilkan yang kita sebut sebagai atau nama terminologinya adalah kolisi. Di mana kolisi pasti akan menghasilkan pegunungan, tapi pegunungan non volkanik. Contohnya siapa yang paling terkenal, yaitu adanya di Himalaya, hasil dari subduksi kolisi antara India dengan Asia. Jadi ini ceritanya, India ini dulu masih ada di selatan dari
lokasi yang sekarang. Kemudian terus bergerak menuju ke kontinen, tapi sayangnya tidak ada akresi yang atau island arc yang sebelumnya kita jelaskan. Dan dia langsung menumbuk dan menghasilkan sebuah tumbukan yang keras sehingga menghasilkan Himalaya. Nah ini juga sama. Bagaimana kenapa kok Himalaya sangat tinggi? Karena kecepatan India waktu menumbuk dari Asia itu sangat cepat. Oke, yang selanjutnya ada beberapa orogeny yang dihasilkan. Jadi yang pertama ini adalah closing of an ocean basin. Jadi ini ada cekungan samudra di mana si beberapa cekungan samudra ini mulai berhenti memekar di bagian dari North Atlantic. Kemudian selanjutnya terus bergerak, maka si North America ini menumbuk dari si Taconic Volcanic Arc menjadi Taconic Orogeny. Kemudian di umur 3,5 si Taconic Orogeny ini menumbuk dari si Avalonia menghasilkan yang kita kenal sebagai Akkadian Orogeny. Kemudian di bagian ini Akkadian Orogeny menumbuk bagian Afrika yang kita kenal sekarang sebagai Alleghanian Orogeny. Kemudian di umur 180 juta tahun yang lalu ini mulai terbentuk kembali atau mulai berubah dari fase konvergen ke divergen lagi, menghasilkan yang kita kenal sebagai Samudra Atlantik. Nah ini beberapa tadi, ada yang Appalachian, ada Valley, ada Blue Ridge. Ini merupakan komponen-komponen yang berbeda karena hasil dari subduksi yang berbeda. Ini tadi bagaimana bentukan-bentukannya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah produk yang berbeda. Ini adalah tektonik laramid. Jadi laramid ini ada di lokasi di Pegunungan Rocky di bagian barat daya dari Montana ke New Mexico. Ini ada yang kita sebut sebagai deformasi yang kita kenal sebagai laramid orogeny. This event dihasilkan oleh picture sketch scenery di Amerika sekitar 60 juta tahun yang lalu. Jadi komposisinya ini berbeda-beda. Dan ini adalah laramid Rocky yang ada di daerah Nevada. Dan ini kita bisa lihat bagaimana lokasi dari si laramidnya. Nah ini pembentukannya. Jadi ini hasil dari compression stress sehingga memungkinkan si laramid Rocky ini naik ke permukaan. Oke, selanjutnya adalah prinsip isostasi. Apa itu prinsip isostasi? Jadi prinsip isostasi ini adalah konsep kerak yang mengambang dalam keseimbangan gravitasi yang kita sebut sebagai isostasi. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana isostasi ini adalah bagian kerak samudra dan ini adalah kerak benua yang dimana terjadi kompensasi ketika dia bertambah tinggi atau dia mengurang atau terjadi erosi sehingga mengurangi ketinggian, maka otomatis dia akan membuat yang kita sebut sebagai uplift di sini. Jadi ada kompensasi ketika bebannya berkurang karena tadi ketinggiannya jadi berkurang karena erosi, maka upliftnya jadi tidak tertekan, maka dia naik ke atas. Semakin sedikit atau semakin banyak erosinya, maka continental crust-nya akan kembali seperti sedia kala sebelum adanya si mountain. Dan ini adalah proses bagaimana ketika ada kompresional menghasilkan uplift dan ada subsidence. Tapi ketika ada tarikan di sini, maka dia akan ada subsidence di atas tapi uplift ke di bawah. Jadi selalu menimbulkan yang kita sebut sebagai prinsip kesetimbangan, di mana ketika bebannya
sangat berat, yaitu ada uplift di sini, maka akan ada penurunan beban yang juga seimbang dengan yang terbebani itu. Tapi kalau seandainya ada tarikan sehingga menyebabkan terjadinya subsidence, maka di bagian bawahnya ini juga akan memberikan kompensasi sehingga dia akan naik ke permukaan. Oke, untuk minggu depan masih asinkronus, kita akan bahas mengenai waktu geologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar baik di Microsoft Teams maupun di YouTube. Terima kasih.